Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan itu sekaligus menjadi simpulan rapat kerja Komisi 2 dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Lalu bagaimana dengan kondisi pilkada di Kota Pematang Siantar? Apakah penyelenggara sudah siap jika tanggal 9 Desember 2020 menjadi tanggal final? Bagaimana persiapan menuju ke sana? Apa yang sudah dilakukan KPU Kota Pematang Siantar? Lalu bagaimana dengan kondisi para bakal calon sebelum dan sesudah COVID-19? Apakah peta politik akan berubah? Semua ini akan kita kupas tuntas di Kabar Lestari, belak-belakan seputar Pilkada Siantar. Telah hadir bersama kita para narasumber. Yang pertama ada Kak Gina Ginting selaku Komisioner KPU Kota Pematang Siantar. Apa kabar Kak? Sehat. Yang kedua ada Bang Christian Silitonga selaku pengamat politik. Kabar Bang? Baik. Yang ketiga ada Bang Bong Supakpahan, owner dari salah satu media online yang cukup dikenal di Kota Pematang Siantar. Apa kabar Bang? Baik. Yang keempat ada Bang Goplik Manurung selaku pengamat sosial. Apa kabar Bang? Luar biasa. Baik. Baiklah, saya akan langsung ke Kak Gina Ginting. Saya akan bertanya, jika pilkada dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 ini, bagaimana kesiapan dari KPU Siantar? Langsung saja Kak. Oke. Kalau dari KPU Siantar itu pasti sudah siap. Karena kemarin kita udah sempat tertunda, udah sempat kita mau masuk ke tahap pelantikan PPS dan verifikasi faktual calon perseorangan. Itu udah sebenarnya kita udah siap dari itu. Nah, cuman kita lagi nunggu itu prosedur untuk sesuai dengan COVID-19 ini gimana. Itu aja. Berarti sudah siap. Ya, posisi kita udah siap. Terus kan ini kan Kak, COVID-19 gak ada yang tahu terjadi. Nah, sementara pengunduran tanggal itu di bulan 12 nanti. Terus yang dilakukan KPU seputar sampai saat ini apa? Sampai saat ini kita masih menunggu. Iya, prosedur seperti apa, petunjuk teknis seperti apa. Karena kita juga baru tahu kan baru minggu ini. Iya. Berarti kan belum ada putusan. Belum ada. Rencana itu kita nanti rapat di minggu depan tanggal 3 itu satu Sumatera. Seluruh komisioner itu rapat online via Zoom dan juga minggu itu juga nanti rapat satu Indonesia. Tanggal 3 ya Kak? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kita telah mendengar proses pilkada juga harus mengikuti seluruh protokoler kesehatan. Iya. Atau penanganan COVID-19. Kira-kira gambarannya nanti kalau di Siantar sendiri gimana Kak? Itu kita belum update ya. Kalau misalnya sesuai dengan protokol kesehatan ya gambarannya sih bisa jadi nanti di TPS itu jumlah pemilihnya dikurangin, terus sesuai pakai masker, sanitizer atau sarung tangan kita juga belum tahu. Ini nanti akan dibahas di minggu depan seperti itu. Oke, baik. Untuk sementara ini dari KPU sendiri masih menunggu putusan. Baik, saya akan langsung ke Bang Christian Silitonga Bang. Ya. Bang Christian, Abang kan sudah lama mengamati dan mengikuti proses pilkada Indonesia di Indonesia tepatnya, dan khususnya di Kota Pematang Siantar. Ya. Nah, dengan kondisi ini kita yang masih dilanda COVID-19, seberapa besar kemungkinan pilkada 9 Desember 2020 bisa terlaksana, Bang? Gimana? Ya. Pertama nih Idul Fitri dulu nih kan, baru selesai Lebaran ya. Dan sekarang salam COVID nih kan. Baik, sis. Ya, berbicara pilkada sebenarnya kan berbicara tentang keserentakan. Pilkada Siantar juga bagian dari revisi pilkada serentak 2020. Sehingga sebenarnya bicara pilkada Siantar, menurut hemat saya bicarakan pilkada secara keseluruhan di setiap daerah yang masuk dalam kategori pilkada serentak tahun 2020. Saya berpendapat memang dan membayangkan semoga badai pandemi bisa kita atasi cepat berlalu. Kami bisa membayangkan dan sudah mulai membiasakan diri untuk mengucapkan selamat tinggal pada pilkada sebelumnya. Akan sulit membayangkan pilkada ke depan dalam situasi pandemi ini seperti pilkada sebelumnya.
Jadi bagi saya esensi yang paling penting sebenarnya dipersiapkan dan dievaluasi, bahkan mungkin direkonstruksi adalah bagaimana kita menggelar pilkada dalam situasi ketidakpastian. Oke, pemerintah KPU sudah punya DEX ya, sudah punya jadwal yang dicanangkan. Tapi masukan dari saya sebenarnya salah satu titik terlemah dalam pandangan saya mengantisipasi pilkada serentak musim pandemi adalah karena kita masih menggelar pilkada dalam mindset pemikiran lama. Padahal zaman sudah berubah. Jangan lagi pada bermimpi Desember atau Januari 2012 ke bawah. Itu tinggal kenangan. Kita mulai meng-forecast bagaimana pilkada serentak dalam situasi, dalam suasana yang memang serba baharu dan serba membuat kita tergagap-gagap. Tapi ini yang belum disentuh menurut saya. Misalnya, kan nggak sederhana itu kemudian mengatakan bahwa pilkada digelar, kemudian akan ada protokol kesehatan. Tentu nggak sesimpel itu. Barangkali kan misalnya, ya memang kan saatnya untuk merekonstruksi tentang e-voting misalnya, atau klaster-klaster. Bahkan diksi keserentakan bagi saya termasuk Siantar nggak bisa lagi harus ditinjau dari pendekatan soal jadwal dan schedule semata. Dia juga harus dilihat dari perspektif pandemi, sehingga napas keserentakan besok ada unsur baru variabel bahwa juga bisa dirasakan setiap daerah yang masuk rejim, tapi juga harus sudah punya syarat tertentu. Nanti tim medis atau gugus yang membuat klasternya atau memang memungkinkan melaksanakan. Jadi pendekatan nafas keserentakan itu juga sudah dilihat dari perspektif pandemi saat ini. Karena kita kan nggak tahu besok malah tanggal 10. Apakah semua daerah 270 daerah ya, Bu Gina ya? Apakah semua punya kualifikasi yang sama tentang ini? Mungkin ada daerah yang masih sangat rentan dan peta zona merah dan seterusnya. Mungkin tidak akan bisa ikut. Nah, ini yang harus diantisipasi. Saya sepakat dalam melaksanakan kembali ini normal ya, atau mungkin juga terlalu lama menunda segala hal. Di semua negara juga harus bergerak dalam semua sektornya, sosial dan ekonomi dalam konteks politik. Bagi saya pilkada juga harus kita berani meneruskan, dan sudah itu menjadi keputusan pemerintah dan rapat DPRD. Tapi sebagai pelaksanaan juga mengatakan sudah siap dengan itu. Tetapi yang mau saya katakan itu saja tidak cukup. Harus ada juga pergerakan tim gugus, tim medis atau tim yang bertanggung jawab di bidang sektor kesehatan juga harus dilibatkan sebenarnya menurut saya dalam soal penyusunan ini, supaya apalagi di protokoler ya Pak? Ya, supaya ada gelaran komprehensif mempertimbangkan segala aspek. Karena dalam situasi seperti ini, misalnya saya bayangkan ini imajinasi saya jadi teman-teman. Misalnya kita anggap minggu depan 9 Desember. Siapa yang pernah bisa forecast corona apa bisa saya berikan? Kan kita sudah membayangkan apakah ke TPS itu seperti yang kita lihat selama ini? Kan belum tentu. Apakah logika politik masyarakat masih sama dan atensi serta partisipasi juga? Apakah tidak terdampak? Kan pasti akan berbeda. Nah, ini harus kita antisipasi. Dia mau milih, tapi karena mungkin masih takut. Ya, akhirnya nggak milih misalnya. Ini kan nggak persoalan dia pakai masker atau tidak saja, ini kan soal logika politik. Demikian juga di satu kandidasi calon, persiapan calon, persiapan kepengawasan penyelenggaraan. Ya mungkin desainnya semula akan mengalami beberapa pergeseran-pergeseran di lapangan. Nah, ini harus kita antisipasi, khususnya soal keserentakan saya maksud. Serentakan juga harus ditinjau dari kesiapan daerah tadi, tidak hanya dalam tugas KPU menggelar pilkada, tapi juga tim gugus tugas daerah untuk menyatakan ini layak aja atau tidak. Nah, ini yang menurut hemat saya belum dibahas secara dalam, yang mungkin sudah di, tapi masih agak sedikit ini, masih sedikit terjebak pada soal target-target bahwa ini harus kita laksanakan. Minggu depan kan? Ya, mudah-mudahan itu masuk dari saya kira Bu Gina ya, tapi poin-poin tadi yang begitu. Jadi pelibatan sektor-sektor lain di bidang ini juga harus kita mulai libatkan. Inti poinnya untuk sementara di komentar awal saya bahwa mulailah belajar untuk melupakan pilkada dalam bayangan yang dulu. Pilkada ke depan, pilkada 9 Desember atau kapanpun itu semoga itu bisa kita lakukan, pasti akan sangat berbeda. Baik dalam sisi bentuk dan format pilkadanya maupun dalam sisi isi dan kondisi lapangan politiknya. Juga dampaknya pada pendekatan dan strategi kampanye para calon pasti berbeda. Semua pihak, semua stakeholder
penyelenggara mulai merevaluasi pemerintah, kandidat juga merevaluasi strateginya, bahkan pemilih yang menurut saya juga sudah harus merevaluasi pilihannya. Artinya faktor-faktor kepedulian dan kesiapan calon terhadap badai pandemi kan wajar menjadi salah satu pertimbangan penting nih buat para pemilih, calon pemilih misalnya. Mungkin dengan sementara. Berarti menurut Abang pilkada ini terselenggara tanpa mengkhawatirkan COVID-19 ya Bang? Nah, terus posisi itu yang menurut saya belum clear sampai hari ini. Memang tadi Bu Gina sudah sampaikan menurut arahan KPU akan ada rapat saat tapi bagi saya kan itu belum clear. Ada kesan yang saya tangkap bahwa kita masih meletakkan pilkada dalam bayangan kita selama ini. Ya sambil berdoa mungkin semoga pandemi bisa diatasi atau pasti ditemukan. Tapi bagi saya itu kondisi yang paling ideal. Tapi dalam kondisi yang paling buruk, kalau kemudian kepastian tentang penanggulangan pandemi masih belum mendapat jalan terang kan, pilkada juga menurut hemat saya nggak mungkin ditunda. Semakin lama menunda perjalanan pilkada dalam konteks sektor politik maupun ekonomi kan nggak bisa terlalu lama karena risiko juga semakin besar. The show must go on, yes. Tapi ini lebih ke soal bagaimana semua stakeholder bisa menyiapkan dan merevaluasi bahwa ini sudah dilaksanakan akan dalam sistem yang berbeda. Nah, jadi tidak hanya dalam banyak sektor, dalam konteks ini sektor pilkada, saya hanya mencatat bahwa kita masih meletakkan asumsi skenario tentang pelaksanaan pilkada Desember masih dalam bingkai lama, masih dalam bingkai yang pilkada yang dulu kita lakukan sebelumnya orang datang ke TPS, penyelenggara. Sebaiknya langkah idealnya gimana? Padahal kan sebenarnya kita nggak tahu itu apa. Menurut Abang seharusnya yang dilakukan? Kita hanya bisa akan mengukur itu kalau sudah ada rencana komprehensif, misalnya begini. Bagi gugus tugas daerah, seperti saya katakan tadi, atau tim kesehatan lain, atau itu juga harus bagian dari penyelenggara tanda kutip. Ini memang sektor untuk memberi penguatan terhadap KPU. Menyerahkan misalnya dalam konteks kesehatan, menyerahkan semua pelaksanaan pilkada pada tanggung jawab KPU semata. Bagi saya itu terlalu naif dan terlalu berisiko. Mereka juga harus didampingi dong dengan gugus tugas. Kalau penyelenggara KPU menyiapkan semua perangkat-perangkat dengan pemilu, ya gugus tugas daerah pola pengawasan baru. Misalnya dalam konteks social distancing, bayangkan tidak ada lagi kerumunan. Bahkan pengawasannya, model pencoblosan suaranya semestinya. Tadi sepertinya Abang bilang berkesuaian. Sepertinya ada tadi Abang bilang voting contohnya. Nah itu kan juga selamat. Contohnya kan itu harus dipikirkan. Voting kan dalam konteks misalnya akurasi, kecepatan, efisiensi, dia juga bagian dari kontrak social distancing sebenarnya, atau bagian dari social distancing. Misalnya itu sebagai contoh, walaupun saya tahu memang idealnya kan dan mimpi kita semua termasuk KPU kan voting itu yang paling tepat ya. Soal lapangan yang belum kita siap secara menyeluruh, ya kita paling bersama. Tapi bagi saya kan itu bagian sebuah keniscayaan. Apa ceritanya? Pilkada ke depan bagi saya pertimbangan votingnya, pilkada mungkin menjadi suatu yang niscaya. Nah, mungkin mas transisinya ya oke. Tapi bagi saya kan hal seperti itu yang harus ini kan. Yang mau saya kasih catatan supaya jangan KPU siapa atau KPU daerah yang memang masuk dalam penyelenggaraan dibiarkan sendiri. Soalnya ini tugas KPU. Nah ini harus perlu kita antisipasi. Pemerintah daerah dalam hal KPU siapa juga harus menyiapkan tanggung jawab. Nggak hanya karena mengalokasikan di anggaran APBD Kota Siantar maka tugas Pemko. Nah itu nggak seperti itu lagi. Itu yang saya katakan dulu ya seperti pilkada ke depan itu datang berlangsung dalam bentuk yang baru, varian yang baru dan tantangan-tantangan baru. Nah, persoalan-persoalan ini menurut saya masih belum secara dalam dibahas, walaupun saya yakin juga sudah diskusikan, masih banyak catatan yang masih harus kita diskusikan menurut saya seperti itu. Saya mau ke Bang Bungsu. Abang selaku pemilik salah satu media online di Kota Pematang Siantar ini, pasti Abang melihat bagaimana kondisi para bakal calon saat ini. Menurut Abang, apakah akan ada perubahan peta politik sebelum dan sesudah COVID-19 ini? Nah, ini seru nih, seru. Kenapa saya bilang seru? Di sini sebenarnya bukan hanya satu ini atau bukan hanya pilkada yang terjadi perubahan. Semua aspek berkemungkinan terjadi perubahan. Apalagi pembatas, ketika kita melakukan pembatasan atau mengurai, tidak bisa lagi melaksanakan tahapan, masih ada ruang yang sangat panjang untuk terjadi perubahan, betul nggak?
Kita gina, ya kan? Masih kenapa? Masih ada tahapan yang kosong karena masih kayak persorangan nggak mungkin lagi, Sorangan udah. tutup. Tetapi dari partai itu masih ada yang waktu dong, dan ya mungkin juga lobby seperti yang kita lihat di Solo mengundurkan diri loh salah satu calon. Alasannya apa? Kita nggak tahu, pandemi apa uangnya habis, apa yang segala sesuatu habis, kita nggak ngerti. Ini pandemi ini sebenarnya tanda kutip ini merusak banyak impian. Merusak banyak impian. Sebenarnya ini kadang-kadang saya melihat kenapa juga para calon ini sekarang ngerem. Nah, biasanya kan kalau ada masalah sosial, para calon kan menjadi sinterklas hebat. Faktanya di lapangan kita lihat nggak nongol gitu loh, nggak nongol. Kan ini sebenarnya ini momen mereka untuk melakukan pencitraan. Tapi kenapa mereka tidak melakukan? Ini menjadi pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa jawab, tetapi menjadi sebuah tanda-tanda Satu pun calon nggak ada ya Bang, yang berperan di pandemi ini, menurut Abang? Kalau aku bilang ada, tapi persentasinya dari baliho-baliho yang muncul itu sangat mencapai 15% atau 20% gitu loh. Kita bilang jangan nggak ada gitu loh. Tapi ya kekuatan yang mereka lakukan itu ataupun orang yang terlibat itu hanya sampai 20%. Dan menurut aku ini ya tanda-tanda. Tanda-tanda gitu loh. Dan kedua, aku juga mau katakan sebenarnya pandemi ini juga membawa satu tabir bagi kedepannya kita. Karena terjadinya perubahan, maka orang akan melihat, orang semua sekarang ini kan mulai menonjolkan diri nih. Kita lihat sekarang di dunia medsos ini semua banyak orang yang dulu tidak ada kreativitas dan kemampuan mulai menonjolkan. Sekarang kita secara real bisa melihat apakah kita berpotensi atau tidak. Hanya saja nih, apakah partai-partai yang di atas sana sepemikiran dengan saya? Sebenarnya kondisi ini bisa menjadi seleksi bagi mereka untuk melihat orang-orang yang berprestasi atau orang-orang yang harus mereka usung. Seharusnya ini menjadi ruang gitu loh. Ruang bagi semua orang. Aku lihat sini ya, maaf sedikit lari dikit. Aku lihat sekarang banyak orang, saya senang, yang dulunya ini pendiam, tiba-tiba dia menjual baju, lancar ngomongnya. Dia menjadi primadona baru dengan kemampuannya. Yang seharusnya ini menjadi sebuah kenyataan bagi partai-partai untuk melihat mana orang-orang yang betul-betul berprestasi dan mendapat respon. Ini ada tanda-tanda berhubung semua juga. Bentar dulu. Kalau kita mau logika, sebenarnya ada buruknya, ada baiknya. Kalau aku sih melihat satu sisi baik, kalau sisi buruk kalau usah dilihat lah, karena menakutkan. Sisi baiknya, ya kemungkinan perubahan terjadi besar ada, dan ada waktu bagi partai-partai untuk melihat sosok-sosok lain. Kalau memang nggak money oriented ya, tapi kalau udah money oriented, oke, ini semua jadi kali nol. Covid oriented. Ini Covid oriented gitu. Covid oriented memberikan gambaran ternyata makin banyak orang-orang yang bermunculan yang menunjukkan kemampuannya secara luar biasa yang bisa kita lihat langsung. Banyak sekarang saya tonton ini, kreatif ternyata ya, hebat. Ini dulu pendiam di pajak awas, ini pendiam nggak bisa ngomong, tapi ketika dia kok jadi jago gini dia ngomong. Maksudnya Covid ini juga membuka tabir banyak. Kalau buruknya Pak? Kalau buruknya ya udah banyak rencana, mimpi rusak. Itu buruk. Jadi nggak usah kita pikirkan ini gitu loh. Kena ya. Banyak rencana-rencana yang seharusnya ini disusun rapi begini. Kalau kita ada, ketika Covid datang, bubar. Tapi ya ada juga kesempatan baru. Jadi kalau bagi saya ada kemungkinan terjadi perubahan. Apalagi kalau memang kepada tuan-tuan partai tidak money oriented, seperti jualan-jualan mereka di pileg-pileg itu tidak money oriented, ini peluang mereka. Dan juga mereka bisa umumkan sebenarnya ke publik, sehingga publik menunjukkan kemampuan. Sehingga kita bilang, ini si A ini kemampuannya apa, si B ini kemampuannya apa. Jadi bisa jadi seleksi juga sih sebenarnya.
Karena berkomentar di netizen itu yang dihindari para calon kan. Kali ini ya para calon diharuskan berkomentar di netizen. Saya suka ini. Suasana konflik ini saya suka. Dulu maaf, para calon menghindari medsos dikerjai oleh orang-orangnya. Sekarang para calon harus terlibat di medsos. Kalau minimal wali kota medsos. Ini banyak tabir. Jadi kalau bilang banyak perubahan, konflik ini seperti kata Bang Christian, kita memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang ada. Jadi kemungkinan ada tak? Kemungkinan ada. Kemungkinan besar ada. Baik Bang. Saya mau ke Bang Goklif dulu. Bang Goklif. Ya. Di tengah kondisi pandemi ini, banyak orang panik menghadapinya, seperti yang kata Bang Bongsu tadi kan. Dan pasti penyelenggara atau KPU juga demikian. Apakah kepanikan ini akan berdampak pada kualitas bakal calon yang akan terpilih nanti, Bang? Sebelum dijawab, setelah pesan-pesan berikut ini. Universitas HKBP Nomensen merupakan salah satu universitas swasta terkemuka di Kota Siantar. Saya Catherine Merika Panjaitan, mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya memilih Universitas HKBP Nomensen karena Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar adalah universitas yang terbaik sekota Pematang Siantar. Nama saya Lusinaga dan alasan saya kuliah di sini karena tempatnya nyaman dan menyenangkan, membuat saya semangat kuliah. Baiklah, kita kembali di bincang-bincang kita. Tadi saya sudah bertanya kepada Bang Goklif. Saya ulang lagi Bang pertanyaannya. Boleh. Di tengah kondisi pandemi ini, banyak orang panik menghadapinya. Dan pasti penyelenggara atau KPU juga demikian. Apakah kepanikan ini akan berdampak pada kualitas bakal calon yang akan terpilih nanti? Oke, baik moderator. Berapa menit nih? 15 menit. 15 menit kebanyakan. Tapi bolehlah Sekalian berdebat nanti. Ya. Apakah situasi ini berdampak terhadap kualitas para calon? Kalau berbicara kualitas, kita berbicara mutu. Jadi pertanyaannya, sejarah Pilkada Siantar, mutu apa sih yang sudah diberikan para calon? Paling mutu yang diberikan seberapa besar saya memberi duit kepada orang-orang sehingga orang-orang memilih saya. Kepanikannya hanya nantinya bukan persoalan mutu, tapi persoalannya masyarakat datang nggak nanti ketika pilkada pada hari itu dilakukan. Hanya itu ketakutannya. Tergantung mekanismenya. Tergantung mekanismenya. Kalau dikatakan seperti itu tadi dari ya Artinya pilkada nggak pasti. iya, Bu KPU juga belum bisa memberikan keterangan yang bisa kita pegang sebagai acuan ke depan untuk bisa ini kan apa namanya, memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau kita anggaplah dulu misalnya pilkada itu sebuah proses untuk sirkulasi kepemimpinan, bahwa dari kepemimpinan itu nanti dia muncul sehingga mengelola potensi daerah untuk menciptakan keadilan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Memang pilkada itu adalah proses demokrasi yang belum sampai,
Tapi walaupun dia memang belum sampai, hanya itu peralatan kita untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan di Siantar ini, khusus di Siantar ya. Hanya itu toh. Kalau kita katakan apa beban, apa moral daripada para calon untuk memberikan kontribusi di Kota Pematang Siantar, ya aku bilang lebih kepada hegemoni memimpin. Setelah nanti memimpin, dari belakang kepalanya itu ada hitung-hitungan nanti bagaimana bisa mengolah APBD supaya bisa mengganti biaya pilkada yang dia sudah habiskan kan. Hanya itu toh. Apalagi kalau kita lihat misalnya kepemimpinan hari ini, tak satu pun yang bisa kita apresiasi. Semangat para calon itu juga akan seperti itu. Ya. Seperti apa misalnya? Ya, lebih kepada oligarki hegemoni kepemimpinan yang nantinya itu akan diselewengkan untuk keuntungan pribadi, golongan, dan antek-anteknya. Jadi sebenarnya jangan ditanya dampak kualitasnya, memang gak ada yang berkualitas. Terus menurut Abang, indikator seseorang dapat dikatakan layak menjadi bakal calon? Oke, kalau kita katakan indikatornya itu satu, dia harus mempunyai moral etis. Bagaimana dia bisa mendistribusikan keadilan demi kesejahteraan. Kan itu parameternya. Terus kita kenal dulu indikatornya, bagaimana dia menyusun sebuah sistem, bagaimana dia menempatkan perangkatnya nanti ketika dia memimpin, dan bagaimana dia membuat atau mengusulkan politik anggaran demi pelayanan terhadap masyarakat. Indikator-indikator itu kan tidak ada yang bisa kita lihat selama ini. Oke, kalaulah kita katakan ada harapan bahwasanya memang setiap pilkada selalu memunculkan harapan karena di situ kita bisa berekspresi diri kan. Tapi harapan-harapan itu akan selalu ditimpa oleh kepentingan-kepentingan yang didorong untuk lebih memuaskan hasratnya hanya sebagai memimpin saja. Hanya itu. Kalau misalnya indikator yang lain apa? Datang dia juga misalnya ke partai untuk sebagai alat dalam masuk ke dalam sebuah pertandingan. Ya. Tidak dengan syarat fit and purpose yang benar kan. Lebih kepada ya cincau transaksi under table lah itu. Tapi sebentar. Tapi kalau untuk Nasdem memang nomah, memang itu bisa saya pastikan itu. Baik. Nah, sebentar. Variabel yang berikutnya lagi yang mengurangi kualitas itu kan. Oke, kita anggaplah dulu itu sebuah pertandingan tinju atau pertandingan apapun, ada 2 orang bertinju atau ada beberapa orang yang lomba lari. Seharusnya kan ada variabel-variabel partikel-partikel di sana yang melihat, mengawasi itu segala macam. Yang saya lihat juga terkadang penyelenggara itu memang dia ditugaskan untuk tugas etis, tapi terkadang penyelenggara itu kan jadi pemain ketiga kan. Penyelenggara? Iya. KPU? Saya nggak sebutkan KPU, tapi penyelenggara banyak di sana, penyelenggara KPU bisa, Bawaslu bisa, ya. Tapi saya nggak just gitu untuk Kota Siantar ya, tapi secara general saya sebutkan ya baginya. Ya, tapi itu yang saya lihat, ya bahwasanya kualitas itu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Variabel pertama penyelenggara, variabel kedua juga masyarakat yang belum melek politik, masyarakat yang belum menginvestasikan politiknya untuk harapan-harapan 5 tahun ke depan. Ya, stockholder juga memanfaatkan ketokohan hanya untuk menggiring, hanya untuk mengumpulkan, hanya untuk mengorganisir orang-orang, bukan dengan cara menyampaikan apa yang akan saya lakukan 5 tahun ke depan, tapi lebih kepada apa yang akan kau dapatkan ketika kau datang ke TPS untuk memilih si A. Seperti itu semangatnya yang terjadi saat-saat ini. Dan
sejarah membentangkannya itu kan. Ya, kalau kita lihat idealnya sebuah calon itu dia harus memberikan sebuah janji. Tapi coba saya tanya, sejarah pilkada langsung di Siantar ini dimulai dari 2004 ya, 2004 ya bro ya, 2004. Ya coba sebutkan sama saya 2005. Oke 2005. Coba sebutkan sama saya misalnya seorang calon yang duduk tidak dengan memberikan money politik. Janji seperti apa yang abang maksudnya? Janji seperti apa? Idealnya seorang calon itu kan harus mengetahui dulu peta daerah, keunggulan daerah, potensi daerah, terus prediksi 5 tahun ke depan mau dijadikan apa. Dan itu yang seharusnya dijual kepada masyarakat. Tapi memang kita pahami dalam kondisi masyarakat miskin memang kurang literasi dan nggak punya investasi politik ke depan. Selalu di kepalanya itu kan uang. Bentar. Sebenarnya seperti saya bilang tadi, ini kesempatan. Saya nggak sependapat dengan beliau karena beliau masih pada frame 2019 ke bawah gitu loh. Bahwa kita menggunakan standar A, B, C, D, E. Yang di COVID ini dikali 0. Dengan situasi COVID. Jadi saya lihat COVID ini masih menggunakan standar 2019 terhadap mengukur kualitas. Tapi kalau menurut saya, apakah kualitas calon itu naik atau tidak tergantung penyelenggara. Seperti apa mereka menyiapkan suatu kompetisi, perangkat seperti apa yang mereka buat untuk menunjukkan kualitas si calon. Nah, di situ sejauh ini gimana Kak Gina? Sebentar dulu. Di situ merengnya pemikiran sebongsu itu. Dia katakan akan ada harapan baru. Politik itu mempelajari sejarah dan memprediksi masa depan. Itu politik. Ya, kalau pelajari dulu sejarahnya, lalu prediksikan masa depan dengan tempatkan variabel-variabel dalam kondisi DPT kita sudah seperti apa sekarang. Dan terus dikatakan lagi, ini juga dipengaruhi oleh penyelenggara. Penyelenggara itu juri. Abang Goplik bisa hubungkan ke COVID-19 ini, pandemi ini mungkin. Maksudnya kenapa monoton seperti itu mungkin yang disampaikan Bang Bongsu. Seorang calon itu nggak peduli nih persoalan COVID ini. Yang dipikirannya itu kapan secepatnya pilkada itu dilaksanakan. Ya, itu dipikirannya. Terus yang mau abang bukan, kalau aku bilang pertanyaan kamu apakah dalam kondisi COVID ini kualitas calon semakin menurun atau tidak? Saya bilang bisa menurun kalau memang perangkat penyelenggara tidak menyiapkan suatu tempat atau suatu arena, stadion, anggap stadion, pertandingan yang begitu berkualitas, akan menurun kualitasnya. Tapi kalau perangkat penyelenggara menyiapkan suatu arena yang betul-betul bagus untuk kita berkompetisi, saya yakin kita akan melihat siapa calon yang berkualitas atau tidak. Bukan lagi kembali ke frame masa lalu dan dikali 0 seperti kata Christian. Gimana? Bahwa kita jangan lagi menggunakan teori-teori yang lalu. Jadi gimana menurut abang? Ya, kondisi COVID saya kembali ke memungkinkan segala sesuatu terjadi. Dan ini sebenarnya tergantung kepada penyelenggara. Dia menyiapkan nggak arena itu atau tidak? Ada tanggapan Kak Gina? Belum. Gimana Bang Goplik? Tadi kata Bang Su ada perubahan peta. Pandangan abang gimana Bang? Dari tadi juga sudah saya sampaikan, cuman Bongsu susah menangkapnya. Susah menangkapnya. Ya politik itu selalu harapan. Ya, karena yang bersifat visi misi itu adalah utopia masa depan yang akan diperlihatkan ciri-cirinya untuk mendapatkan masa depan. Itu politik. Tapi jangan lupa logika kan? Jangan lupa logika kan? Kalau utopianya berlogika gimana?
semua utopia itu berangkat dari logika. So. Ya udah, tapi kalau logika yang disampaikan itu berkualitas nggak? Selama ini kan tidak pernah masyarakat mendengar. Kita nggak tahu. Ya, jadi tergantung kualitas calon itu terlihat atau tidak terlihat di pilkada ini sekarang. Tergantung penyelenggara menyiapkan arena. PR ya Kak. Ya sebenarnya Mbak bantah aja cepat-cepat. Tapi pertanyaannya, Mbak Dina udah menyiapkan nggak? Menurutnya ada nggak kita menyiapkan satu arena itu? Atau kembali seperti frame 2019 ke bawah gitu? Oke, kalau kita berbicara lokal, ketepatan Mbak Gina ada di sini. KPU Siantar itu alatnya alat loh. Salah. Hah? Salah. KPU Siantar adalahnya alat KPU RI untuk menyelenggarakan Perpanjangan pilkada. tangan. Iya, alatnya alat, makanya itu saya bilang alatnya alat. Perpanjangan KPU RI untuk menyelenggarakan demokrasi yang sifatnya pilkada. Ya. Jadi jangan tanya kepada mereka sebuah kreasi. Mereka sudah ada tutorialnya kok. Ini relnya nggak boleh melenceng, nggak boleh kesana kemari. Ya begitu melenceng mereka itu menjadi pemain ketiga. Tapi berkaitan dengan yang abang bilang, yang seperti yang disampaikan Bang Christian tadi, tergantung daerahnya gimana? Tergantung. Daerahnya. Iya, kalaupun tergantung daerahnya itu hanya menyangkut mutu demokrasinya, bukan mutu personalitinya. Itu yang kubantah dari si Bongsu. Ya. Mutu penyelenggarannya itu yang humanis misalnya, yang Humanis dan yang manis. ya, yang humanis dan yang manis, ditambahi Bang Christian yang manis. Hanya butuh penyelenggaranya itu aja yang meningkat. Namun kualitas calon itu ya tetap seperti apa isi kepalanya dalam kemarin akan seperti itu juga yang akan kita lihat. Oke. Gimana Bang Bongsu? Tetap saya pada pendirian saya. Udah. Karena saya contoh, ini ada calon 4, udah. Mungkin satu yang incumbent main mungkin, kalau itu kita udah gak usah bahas. Tapi yang tiga ini saya belum kenal secara pribadi, saya belum tahu kemampuannya. Karena dia jarang berinteraksi secara. Tapi di dunia sekarang ini, dengan medsos kita ini, kita bisa tiap hari melihat dia berinteraksi. Kayak aku mungkin ya, kualitas-kualitas lain itu akan muncul dalam dirinya yang semakin meyakinkan kita. Tapi tetap aku bilang tergantung kepada arena, stadion pertandingan yang disiapkan oleh penyelenggara. Bermutu atau tidak bermutunya kualitas para calon itu, bahkan kualitas pilkadanya pun tergantung perangkatnya. Gimana Bang Christian? Soal apa? Pemetaan. Oh ya, tadi saya singgung, saya sebut diksinya, mungkin sudah banyak orang sebut. Ya mungkin merahnya COVID-krasi. Demokrasi yang berjalan dalam suasana pandemi COVID. Pilkada juga bagian instrumen demokrasi juga, suka atau tidak, siap atau tidak, berlangsung sejati dalam suasana itu. Apakah kemudian COVID berimbas pada kapasitas calon? Pasti. Berimbas pada kualitas penyelenggara? Yes. Berimbas pada perubahan logika dan referensi pemilih? Pasti. Yang jelas kalau saya mengatakan filtrasi, yang saya maksudkan begini, bahwa semua landscape persoalan per hari ini, termasuk konteks pilkada yang kita diskusikan, akan sangat sulit melepaskan diri dari hakikat COVID. Varian COVID menjadi sesuatu yang niscaya dalam proses pilkada, dalam proses ekonomi, sosial budaya dan seterusnya. Itu yang saya katakan di awal bahwa dalam konteks pilkada tanggal 9 serentak khususnya di Siantar, bahwa varian itu juga harus dihitung dalam segala aspek turunan. Logika penyelenggaraan pilkada juga harus dihitung, evaluasi. Strategi yang tadi Mas Bongsu menampilkan pertarungan visi misi juga harus direvaluasi. Kan baru kualitas penyelenggaraan di TPS juga tentu pasti harus dievaluasi. Karena apa? COVID memaksa kita untuk siap atau suka atau tidak melakukan itu. Bahkan
sebagai contoh misalnya, kalau ada pertemuan visi misi, saya kira panelis atau KPU pasti akan mendesain, pasti ada pertanyaan COVID, pasti ada tambah referensi. Kalau dia dulu bicara soal isu layanan publik, isu pendidikan, isu kesehatan, saat ini dalam esensi komunikasi pasti ada pertanyaan penting dan penting. Kalau ada terpilih, apa strategi dalam COVID? Kan gitu. Nah ini bukan masuk bang sudah nyebut tadi yang juga harus disiapkan oleh KPU. Nah tentu kan KPU nggak expert di bidang itu. Itu yang saya bilang di awal, mungkin KPU harus melibatkan juga sektor kesehatan untuk case itu misalnya. Nah situasi keberlangsungan itu yang menurut saya per hari ini memang kita semua ya, banyak KPU, kita masih terjebak dalam mindset lama. Padahal banyak para ahli bilang selamat tinggal dengan pilkada sebelumnya. Karena kita akan masuk dalam situasi pilkada yang baru, lengkap dengan segala lebih kurangnya. Pada satu sisi COVID memang setelah bongsu dia merusak paradigma, tapi di sisi lain dia membangun harapan efisiensi baru. Dan termasuk dalam konteks yang kita diskusikan kalau bersama dengan KPU ya atau dengan Garum Bawaslu misalnya, katakanlah begini, ya mungkin saatnya pandemi COVID membuat dan maksa kita berikan apa itu pilkada yang efisien, misalnya apa itu pilkada yang tepat sasaran, efisien dan nggak bertele-tele seperti selama. Nah, misalnya, bahkan kemudian masuk ke wilayah yang sangat penting misalnya gini, karena lokalitas COVID juga sangat tergantung pada kondisi daerahnya. Mungkin KPUD atau KPU daerah tersebut lebih diberi kewenangan supaya nggak seperti kata itu, jangan hanya sekedar pelaksana arahan dari KPU pusat itu. Mungkin ada semacam wilayah otonomi baru bagi KPU daerah untuk lebih diberi diskresi atau kewenangan untuk mengembangkan pola permainannya supaya mewujud juga dibilang bongsu misalnya membuat pertarungan. Misalnya lokalitas kalau kita punya Siantar, mungkin itu akan berlangsung suasana COVID yang mencekam. Mungkin di daerah lain misalnya seperti Medan atau Sibolga misalnya mungkin nggak seperti itu. Tapi kan nggak harus sama. Esensinya antara Sibolga misalnya kalau ada pertarungan debat visi-misi dengan ini. Nah itulah mungkin diskresi yang diberikan. Jangan semua diturunkan dari kira-kira begitu. Jadi bagi saya ini sebenarnya di samping membunuh banyak harapan, tapi dia memberi ruang dan kreativitas baru. Jangan-jangan juga saatnya seperti yang banyak kita kritik selama ini, KPU itu misalnya dalam konteks kenegaraan ya, KPU lebih diberi kewenangan untuk mendisplay atau mengentaskan pilkada versi itu. Saya selalu bilang bahwa oke, napasnya serentak, tapi nggak berarti semua harus serentak. Gitu. Substansinya boleh berbeda, gitu. Karena lokalitas persoalan dan lingkar politik di Siantar dan Sibolga nggak harus sama dan mesti beda. Kan begitu. Nah kalau kemudian sekali tanya, lantas dikaitkan dengan kualitas calon, apa argumentasi calon ideal? Saya sederhana jawabnya, menambah apa yang dibilang itu. Gitu. Dalam suasana ini, salah satu ukuran kualifikasi para calon yang mesti dan wajib ditunjukkan oleh kandidat tadi adalah siapa yang paling mengetahui persoalan dan lokalitas daerah itu, dia yang paling pantas. Konsekuensinya apa? Bahwa calon yang ideal di Siantar dengan penguasaan wilayah tentang Siantar belum tentu ideal di Sibolga, belum tentu ideal di Jakarta misalnya. Nah itu esensi baru, tren-tren baru mungkin akan mengubah sedikit varian demokrasi kita hari ini pasca COVID. Jadi yang saya katakan penguasaan terhadap wilayah dalam konteks kualifikasi calon itu menjadi sangat penting. Termasuk juga penyelenggara, termasuk pengawas. Bahkan bercanda. Ini bercanda ya, bukan mendukung ya, tapi itu faktualitas yang kita lihat sampai hari ini. Bahkan diksi politik money, mungkin jadi besok berubah jadi politik paket. Kan? Karena orang nggak sempat lagi tuh bagi uangnya, tapi dia mungkin bisa bagi paketnya. Gitu. Dikonversikan untuk bagi paket, itu kan money politiknya misalnya. Terlepas soal halal haram, tapi artinya itulah kreativitas baru yang mungkin akan ada. Karena kalau Yuba kita coba siram serangan subuh, jujur saja dalam situasi COVID, mungkin nggak itu dilakukan. Sudah berbeda kan situasinya. Tapi kalau yang pakai ini bom, oke masuk 100 mobil banking. Banking ribet bang. Artinya kan lebih aman pakai dana. Nah itu. Nah dalam konstelasi pilkada ada satu hal memang yang harus kita hitung. Bagi saya situasi COVID dalam konteks kompetisi calon, kalau kita peras dan cermati, sebenarnya COVID menggelar kartu merah bagi semesta petahana. Karena akan samar
dan tipis beda antara memberi bansos dengan membagi sembako dengan memberi pilihan. Padahal setiap petahana seolah-olah diberi kewenangan karena bencana COVID ini. Bagi saya sebenarnya ketimpangan kompetisi yang mungkin juga harus dihitung oleh para calon penantang, khususnya non petahana, bahwa situasi ini menguntungkan petahana kalau kita bicara praksis. Terlepas soal siantar, kemudian menurut saya wali kota kita ini paham apa tidak saya tidak tahu. Tapi dalam konteks teoritis, semesta persoalan COVID itu memberi ruang yang sangat tak terbatas pada petahana untuk memainkan kepetahanannya. Dia diberi seolah-olah legalitas untuk memainkan anggaran, memberikan sembako, memberikan ini atas nama COVID. Nah, bagi saya kan ini mengubah pola kompetisi daripada calon penantang itu. Seolah ya Anda juga harus ubah karena petahana kan sangat kuat dan diberikan kemenangan oleh COVID. Ini kan harus dihitung. Nah, ini mungkin lebih banyak ke Bawaslu nanti ya. Tapi maksudnya ya hal seperti yang saya sebut tadi, varian-varian baru yang kita mungkin juga harus hitung ulang. Karena petanya juga berubah, jenis perdebatan tadi juga jenis baru saya lihat antara Bung Sudiko kan. Itu jenis COVID ternyata. Jadi mungkin itu nanti saya kepanjangan lagi. Saya mau ke Kak Gina, bagaimana tanggapannya mengenai tanggapan dari Bang Bungsu? Tanggapan dari Bang Bungsu tentang arena, ya memang nanti kita lihat gimana finalisnya menanya apa, nanti jawaban mereka seperti apa itu. Bentuk kampanye juga nggak mungkin mengumpulkan orang banyak. Betul, dan mungkin wacananya mungkin online. Iya kan itu gitu ya. Iya. Kayak gini mesti ada perangkat kan. Iya, kita perangkat. pun ada rencana. Jadi sampai saat ini minggu ini ya kita itu disuruh kumpulkan status daerah kita masing-masing. Jadi berapa yang positif ya hanya itu. Terus habis itu ada wacana mungkin TPS jumlahnya tadinya pemilih maksimal 800. Nah ini belum final apakah balik lagi ke pemilu dikurangi jumlahnya. Nah itu seperti apa kita belum tahu. Itu aja. Cuman kan memang harus perlahan-lahan nih, banyak nih tahapan yang kita jalani yang berhubungan dengan orang banyak. Jadi memang harus dievaluasi. iya. Oke, saya mau tanya kakak lagi. Kakak kan selaku divisi teknis di KPU Siantar. Teknis penyelenggara. Ya, bagaimana kondisi pendanaan untuk Pilkada 9 Desember ini, Kak? Apakah ada perubahan? Seandainya jadi ada perubahan karena kita ikut protokol kesehatan kan, itu ada pakai masker, terus ada termometer, ya seperti itu lah. Baik, Tapi bentar dulu, masalah dana ini yang seru. Nah, benar. Nah, Kenapa? iya. Kenapa? Tentu. Kenapa paling seru? Karena di sini yang bilang tidak masuk juga logika kalau kita masih gunakan paradigma lama. Kalau nggak salah sekitar 500 miliar kan ya. KPU minta penambahan untuk APD KPU pusat 500 hampir setengah triliun loh penambahan untuk APD dan juga kepada pemilih. Nah, ini yang gue bilang tadi, ini yang kemenangan. Di sini di satu sisi kita ingin new normal, tapi di satu sisi kita masih menggunakan cara pikir yang lama. Aku pikir secepatnya KPU atau juga pemerintah mengambil keputusan apakah kita menggunakan e-voting atau masih menggunakan TPS. Karena kalau menggunakan TPS dana segitu betul ya harus pemilih harus dikasih sarung tangan dong, harus dikasih masker. Ini membuang duit di sana. Tapi kalau kita buat suatu software yang besar, apalagi sekaligus kita uji coba terhadap ektp kita sudah maksimal atau enggak? Masih belum. Nah, tapi di suasana COVID ini kita harus tahu di suasana COVID ini akan terjadi kualitas penurunan dari sisi pemilih, betul, partisipasi betul. Itu resiko yang harus kita terima kalaupun terjadi penurunan banyak hal. Tetapi yang saya minta juga kalau bisa disampaikan juga KPU pusat, mereka harus menentukan gitu. Ini kan selewat sekarang ini dan bincang-bincang di nasional. Kan gini, oke kami minta tambahan hampir setengah triliun, saya baru baca itu 500 berapa miliar lagi minta tambahan untuk APD. Aku pikir ini kita gini loh, kita memasuki dunia baru tapi tetap dengan cara lama gitu. Ini yang aku takuti terjadi bentrok. Sebenarnya pilih seperti kata Presiden, kita mau pakai e-voting, ayo dasarnya sandarannya apa? Kita gunakan dulu ektp kita yang selama ini menjadi proyek. Wow kan, apakah sudah berjalan atau tidak? Soal itu berjalan atau tidak, di situ kan terjadi evaluasi yang begitu besar. Jadi aku pikir sih saatnya untuk pendanaannya
Kenapa bicara pendanaan? Daripada kita semakin banyak mengalami kerugian uang, tentukan. Karena kalau dengan e-voting, mungkin kita nggak perlu dana sebesar hampir 1,5 triliun tersebut. Ini juga yang menjadi perhatian juga. Ini seru nih Bang Christian. Ya, investasi voting juga besar. Tidak jauh lebih besar daripada Investasi awal loh. Artinya kan Untuk seterusnya ya, kalau sebenarnya pertama ya, persoalannya kan pertama memang suasana pasti COVID gede, akan sama seperti kayak tapi kan- rencana Erekap kan, Iya. itu Erekap itu kan rencana panjang ya, ini kan pertama itu besar sekali tuh. Tapi- Saya nggak yakin APBN udah punya pemerintah punya. aku pikir untuk saat ini kita bicara soal pembuatan software untuk semua basic data set data itu nggak bisa lah saudara segitu nggak nyampe lah. Kalau aku bilang kita main satu kita gini loh. Jadi sebenarnya KPU berpeluang membuka satu cara main baru untuk Indonesia ke depan. Sebenarnya ini peluang KPU karena ini sekarang kan suatu program negara yang harus diselesaikan kan seperti itu. 272 daerah kan yang menyelenggarakan kan, hampir setengah dari Indonesia ini menyelenggarakan. Kalau aku pikir sih tentuin aja, karena ini aku lihat soal budget dana ini, karena kalau kayak gini-gini terus akan terjadi seperti ini Bang Christian, 2 warna, warna baru, warna lama. Ya. Ah, Hybrid ya. ini ya, yang aku takutin terjadi di sini. Hybrid biasanya asik. Karena terjadi banyak perampokan gitu loh. Itu kalau menurut saya proses pendanaan sudah selayaknya kalau menurut saya. Jadi begini ya, kalau kita masuk misalnya dari mulai peradaban, artinya ada zaman industri 1.4.0, 2.4.0 gitu ya, artinya sampai sekarang ini 4.0. Yang saya lihat setiap peningkatan kemampuan teknologi untuk memberikan keleluasaan kepada manusia itu ada di jangka waktu minimal 10 tahun gitu. Memang tadi harapan-harapan yang disampaikan si Bongsu itu baik. Kenapa enggak voting aja? Yang pertama money politik mungkin akan makin minimal. Pencurian suara juga akan bisa semakin diminimaliskan. Ya. Dan juga persoalan misalnya anggaran-anggaran yang menyediakan untuk peralatan-peralatan pemilihan juga bisa diefisienkan. Tapi kita harus juga menghitung konsekuensinya. Kalau yang dikatakan Bongsu itu, ya konsekuensinya Pilkada Siantar akan dijadikan 2030 misalnya. Itu kan konsekuensinya. Kalau dikatakan 272 daerah melakukan e-voting dalam kondisi anggaran berantakan, dalam kondisi sumber daya masyarakat kita itu belum terlalu melek tentang teknologi, ya. Di samping juga penyelenggara juga ya harus upgrade. Iya, dikarantina lah, diboboti dulu untuk melaksanakan Upgrade itu. lah. Iya. Upgrade. Ya artinya ya pilkada kita itu ya jangan berharap pilkada 2020 ini bulan 12. Tapi kalau dikatakan si Bongsu tadi, oke, coba dievaluasi dulu. Jadi daerah-daerah sebentar Bang, selesaikan itu Bang. Daerah-daerah yang data kependudukannya itu jelas, dibuat sebagai pilkada percontohan satu. Inilah akan nanti menjadi role model untuk pilkada selanjutnya. Ya boleh-boleh saja sob. Tapi kalau untuk melakukan fit and proper test untuk seluruh 272 daerah ini, ya konsekuensinya hilangkan pilkada 2000 di Desember ini. Enggak gini dulu, maksudnya gini loh sob. Kita gini loh, sekarang kan ini kadang-kadang satu hal yang harus kita pahami di kopi kreasi seperti kata Bang Christian, udah, bahwa kita harus berani melangkah.
Nah, ini banyak penderitaan. Harus berani banyak melangkah. Walaupun garantinya nggak ada. Karena kita sama-sama blank. Kita sekarang ini bukan lagi di zaman para pemikir, tetapi action gitu loh. Karena tidak ada role model. Di seluruh dunia pun tidak ada role model. Yang ada hanya sisa-sisa. Yang ada hanya permainan industri 5.0 yang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Dan Amerika juga sudah evolving kan. Ya, teknologinya sudah ada gitu. Memang evolving baik, tapi nggak menyenangkan banyak pihak. Ya, kalau soal bagaimana menyenangkan atau menyenangkan ya. Tapi ya gini loh. Tapi kalau kalau tidak berani ditentukan, karena itu kadang-kadang juga kepada ini KPU lah, jangan belang-belang lah di suasana politik ini. Menggunakan tradisi lama tapi masuk di dunia baru, itu salah. Tentuin aja. Kita udah digital aja deh. Kelar. Mari kita hitung uangnya. Kalaupun tidak maksimal, sorry Bung Goklit, tidak ada yang poin 4 di suasana COVID. Karena berangkat dari nol. Mesti 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada. Sebenarnya kan nggak berbeda sih. Gak berbeda. Kalau kau setuju voting, gue juga setuju, cuma dia voting A. Dia kelamaan bikinannya. Teknologinya sudah ada. Jangan takut, teknologi sudah ada. Kita bisa gunakan teknologi. Orang di Indonesia pintar-pintar deh bikin software, benar. Jangan takut lah, Indonesia pintar-pintar lah. Bisa diterima ya Kak. Oke, saya mau bertanya lagi kepada Kak Gina. Dengan menyongsong Pilkada 9 Desember ini, ada nggak himbauan kakak sendiri selaku komisioner KPU kepada masyarakat maupun bakal calon? Sebelum dijawab setelah pariwara berikut ini. Universitas HKBP Nomensen merupakan salah satu universitas swasta terkemuka di Kota Siantar. Saya Catherine Merika Panjaitan, mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya memilih Universitas HKBP Nomensen karena Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar adalah universitas yang terbaik sekota Pematang Siantar. Nama saya Lusinaga dan alasan saya kuliah di sini karena tempatnya nyaman dan menyenangkan, membuat saya semangat kuliah. Baik, kita kembali di bincang-bincang kita. Saya akan ke Kak Gina. Tadi saya mau bertanya, dengan menyongsong Pilkada 9 Desember ini, ada nggak himbauan kakak selaku komisioner KPU kepada masyarakat maupun bakal calon? Disampaikan sekaligus closing statement. Baik, himbauan kepada masyarakat karena kondisi kita saat ini pandemi COVID-19, harapan saya seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar kondisinya sehat-sehat walafiat, terus tetap ikut protokol ya kesehatan. Untuk pilkada harapan saya juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pilkada 2020 ini. Terus untuk calon yang akan ditetapkan sebagai calon wali kota ini kan belum ada nih, pendaftaran belum, jadi gak ada calon sama saya. Calon itu begitu nanti ketika saya sudah menetapkan calon wali kota Pematang Siantar, ya harapannya ya saat ini, saat kondisi seperti ini ya harusnya lebih banyak sering turun ambil hati masyarakat Siantar. Itu aja ya, semoga pilkadanya berjalan lancar, masyarakat Siantar juga sehat-sehat, itulah harapan saya.
Baik, ke Bang Gotrif. Apa itu? Statement Bang. Closing statement. Iya. Oke. Dari saya yang pertama, semoga pandemi ini cepat berlalu karena ini persoalan pilkada sehingga KPUD bisa bekerja dengan maksimal. Yang kedua, semoga juga dalam kondisi ini masyarakat taat protokol supaya mata rantai itu bisa terputus dan kita bisa sehat-sehat semuanya. Terus yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya harapan dari KPU itu semoga itu bisa konkret dengan meminta partisipasi masyarakat atau stakeholder demi mendukung pelaksanaan pilkada yang lebih baik lagi. Asalkan di tengah jalan jangan diputus gitu, jangan dipotong ya. Itu sih. Yang berikutnya juga terkait closing statement saya tentang pembicaraan ini, bahwasanya pilkada 2020 9 Desember bisa iya bisa tidak. Kalaupun ia terjadi, hanya satu yang kita membuat sebuah alasan, pandemi ini sudah berlalu. Kalaupun tidak terjadi, maka sesuai dengan regulasi Perpres nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada daerah, bahwasanya di poin terakhir dikatakan pilkada serentak di 272 daerah akan dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan syarat pandemi ini bisa berlalu. Artinya regulasi itu sendiri juga berper di sana. Jadi harapan saya semoga ini bisa berlalu, Kota Pematang Siantar melaksanakan pilkada sehingga mendapatkan harapan yang mendapatkan wali kota yang tidak seperti yang sekarang ini. Terima kasih. Amin. Bang Bongsu. Oke, kalau saya nggak mungkin soal COVID, sudah dibilang mereka tentang COVID, nggak usah ulang-ulang. Kalau saya memberi semangat buat KPU. KPU, Anda bisa menjadi pionir atau juga role model bagi negara ini dalam menyelenggarakan berbagai hal. Jangan takut, temukan yang tepat, dan juga kalian juga harus berpikir bahwa pemerintah harus berjalan, pilkada silakan jalankan, tetapi mulailah kita juga mulai masuk ke industri yang saat ini. COVID telah memaksa kita, mau tidak mau, siapapun orangnya harus mempelajari digital, siapapun di kondisi sekarang ini. Jadi tidak ada alasan sebagian masyarakat nanti tidak bisa punya ini, punya, nggak ada alasan. Tidak alasan, COVID memaksa kita harus sudah tinggal situ. Jadi karena itu KPU berjalan terus, jangan belang-belang, tinggal di masa lalu, setengah lagi di masa depan gitu loh. Jangan, tentukan aja arahnya. Oke, kita menang di masa depan, kita gunakan teknologi masa depan, kita gunakan segala sesuatu tentang masa depan dalam pilkada ini. Jangan takut, KPU maju terus, laksanakan pilkada. Bongsu bersama. Bongsu bersama. Gua. Bang Christian. Ya baik. Welcome to the jungle. Udah masuk lagi. Karena kita masuk pada new normal, new age, masuk pada belantara kerumitan dan semesta kemungkinan. Tapi the show must go on, hidup harus berlanjut ya. Dalam konteks pilkada serentak di 270 daerah yang sudah direncanakan ya, dilaksanakan 9 Desember tahun ini juga di Siantar, ya kita berharap sudah terjadi dan menjadi sebuah keniscayaan baru. Dalam konteks Siantar, saya yang punya kerinduan dengan berbagai tantangan dan kerumitan itu, sebenarnya kota kita Siantar secara pendekatan apapun, geopolitik, sumber daya manusia, alam, kapasitas, dan jaringan kota, punya segala alutsista dan perangkat untuk menjadi semacam role project ya, pilkada jenis baru gitu.
Saya berharap dan juga siap berpartisipasi mendukung KPU dan pemerintah bersama teman-teman untuk mewujudkan pilkada Siantar tahun ini. Dan Siantar punya potensi untuk menggelar sebuah pilkada mungkin yang bisa jadi percontohan bagi negara lain. Karena dalam badai pandemi menurut saya kita termasuk dapat blessing in disguise ya. Nggak ini daerah lain. Walaupun ada beberapa kecolongan, saya kira pemerintah kota aja yang kurang becus dan lalai. Tapi sebenarnya sesungguhnya geopolitik kota ini sangat tidak begitu terdampak sejatinya dengan pandemi. Tentu berkah itu juga pada saat yang sama juga punya konsekuensi tanggung jawab. Nah, berkah seperti daerah yang begitu strategis secara geopolitik ini mestinya juga harus kita bisa pakai menjadi amunisi baru untuk menggelar pilkada strategis juga. Walaupun semua daerah nggak bisa memasukkan itu kelak dengan berbagai kali tantangan yang kita sudah diskusikan, tapi saya melihat Siantar punya cukup potensi dan berangkat melaksanakan. Jika itu juga terbuka bagi teman-teman KPU, mungkin ada teman-teman, jika nanti bisa meminta masukan dari kita para masyarakat ya, kita kan bersama-sama mendesain ini kita gitu. Dan saya juga berharap tentu nanti dalam rapat kerja berikutnya antara KPU dan pusat, ya usulkan aja mungkin beberapa apa baru gitu misalnya. Termasuk yang paling penting bagi saya kewenangan perluasan untuk bagi KPU daerah untuk lebih bisa diberi kewenangan memetakan, memapping atau mendesain pilkadanya gitu, berangkat dari lokalitas dan komunitas daerah yang bisa saja sangat-sangat berbeda satu dengan yang lain. Sekali lagi kita nggak boleh menyerah, kita terus ya maju terus sama SWOT, karena semakin lama kita menunda pilkada, semakin lama menunda perputaran pergerakan negara dan bangsa, makin akan sulit kita keluar dari cengkraman COVID. Berdamai dengan COVID, saya silakan dan saya pahami instruksi Presiden Joko Widodo lebih ke soal tidak menyerah, tapi ya mempersuasi diri dan mencari kredibilitas baru gitu untuk tetap melanjutkan kehidupan dan kelangsungan perjalanan bangsa dan negara. Untuk Siantar, saya ucapkan lewat diskusi ini, mari kita sama-sama berjuang dan selamat berjuang untuk kita semua. Horas. Baik, terima kasih buat closing statement dan bincang-bincang hari ini, Bang. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat yang di luar sana, terkhususnya untuk penyelenggara ya Kak. Baiklah, meskipun pandemi COVID-19 belum selesai, tetapi kehidupan kita harus tetap berjalan, termasuk kehidupan demokrasi. Pilkada sudah di depan mata, kita harus mempersiapkan diri. Tidak boleh ada yang hanya diam saja. Semua harus ambil bagian bahu-membahu. Martin Luther King berkata, jika Anda tak bisa terbang, maka berlarilah. Jika Anda tak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika Anda tak bisa berjalan, maka merangkaklah. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan, bagaimanapun juga teruslah bergerak. Saya Lestari Simanjuntak, Kabar Lestari mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih untuk seluruh narasumber kami. Sampai jumpa di season selanjutnya. Terima kasih. Universitas HKBP Nomensen merupakan salah satu universitas swasta terkemuka di Kota Siantar. Saya Catherine Merika Panjaitan, mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya memilih Universitas HKBP Nomensen karena Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar adalah universitas yang terbaik sekota Pematang Siantar. Nama saya Lusinaga dan alasan saya kuliah di sini karena tempatnya nyaman dan menyenangkan dan membuat saya semangat kuliah.